prinsip-prinsip dari harmoni sosial dalam keberagaman sosial, yaitu yang pertama adalah mengutamakan toleransi yang tinggi. Yang kedua, saling pengertian antara sesama anggota masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih sempit mungkin di sekolah. Yang ketiga adalah mengedepankan semangat kesetaraan. Yang keempat, mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat. Yang kelima, menjunjung tinggi keterbukaan. Dan yang terakhir adalah penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestis seperti keturunan, kesukuan, ras, agama, dan lain-lain. Berikutnya, hal apa saja yang mencerminkan peran warga negara dalam mewujudkan harmoni sosial dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh yang pertama adalah ketika kita dapat menjunjung tinggi toleransi. Toleransi bukan berarti orang lain kita giring untuk memiliki pemikiran dan pendapat yang sama dengan kita. Misalkan ada suatu kejadian atau suatu peristiwa ketika kita sedang duduk bersama dengan seseorang, kita sedang menikmati kopi dan orang tersebut sedang menikmati teh. Untuk menunjukkan toleransi, kita tidak harus mencampurkan teh orang itu dengan kopi kita, tapi cukup kita duduk bersama dan saya menikmati kopi saya dan orang tersebut menikmati tehnya. Itulah toleransi dalam arti yang sesungguhnya. Yang kedua adalah saling menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa kita gambarkan dalam kegiatan Siskampling yang merupakan kegiatan yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong dapat kita wujudkan mulai dari lingkungan sekolah seperti ada di gambar tersebut, sebuah sekolah yang mengalami kebanjiran. Ini gurunya sedang membersihkan di dalam ruang kelas, murid-muridnya yang membersihkan kotoran di luar kelas, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain tanpa mempermasalahkan perbedaan dan latar belakang. Indonesia negara demokrasi. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita dapat bermusyawarah. Dalam musyawarah, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan latar belakang mereka. Berikutnya adalah apa peran kita sebagai seorang guru yang dalam bentuk aksi nyata yang bisa kita terapkan di sekolah, di ruang lingkup yang paling kecil dulu bagi kita yang dapat memberikan pengaruh langsung terhadap murid tentunya di sekolah. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, membiasakan anak didik kita untuk menjunjung tinggi toleransi. Yang kedua, selain kita memberi mereka pengetahuan, tapi kita juga harus bisa memberikan contoh sikap saling menghargai, sikap toleransi itu seperti apa. Jadi bukan hanya kita sekedar memerintah atau memberikan materi kepada mereka, tapi kita harus mampu untuk memberikan contoh nyata. Yang contoh tersebut bisa kita wujudkan dari sikap kita sehari-hari di sekolah. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada siswa bagaimana cara menggunakan hak kita tanpa mengganggu hak orang lain. Misalkan dalam sebuah kejadian ada beberapa anak yang sedang mengantri untuk menggunakan fasilitas sekolah. Kita harus memberitahu mereka ketika anak yang datang lebih awal itu berhak menggunakan fasilitas tersebut lebih dulu. Anak yang datang belakangan, mereka harus mau mengantri untuk bergantian menggunakan fasilitas tersebut. Namun kita juga harus memberitahu anak yang pertama bahwa sudah ada teman yang lain yang mengantri ingin menggunakan fasilitas tersebut. Jadi anak yang pertama kita minta tidak berlama-lama dalam menggunakan fasilitas tersebut. Yang terakhir adalah memberikan pemahaman kepada anak didik kita bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan yang dapat menyebabkan perpecahan. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Demikian yang dapat saya bagikan dalam kesempatan pada sore hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi